Belum dalam hitungan tiga teman-teman media boleh disiapkan alat rekamnya. Dan akan kita buka, inilah dia official poster dari film Komang. 3, 2, 1. Yes. Komang Lebaran 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Wow. Boleh kita foto bersama dengan poster. Ini terasa tepat untuk film Komang, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih. Entah gimana tadi rasanya udah lihat teaser sama trailernya nih. Syahdu gembira, melankolis. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kita mulai menonton, pada waktu saya mengenal Rahim udah cukup lama. Mungkin kalau kalian nonton cek toko sebelah, itu adalah penampilan perdananya Rahim di layar lebar. Yang tiket ya Pak, tiket. Nah, beliau itu pada ahli sufi. Dia itu seorang pendakwah modern yang luar biasa, tapi ngomong tiket gitu toket. Gimana itu Rahim? Ini Rubaiyat bikin geger kampung halamannya pada waktu itu, ya kan? Dan kita bertemu berulang kali di beberapa karya kami, dan saya terkagum-kagum, kenapa kok lagunya bisa seperti ini? Kok pakai apa itu, Ray? Itu apa itu? Ilmu saya hitam, mau dah. Dan jadi akhirnya pada satu hari, saya 2 tahun yang lalu saya menghubungi dia. Ray itu orangnya sangat tenang, calm. Kalau saya orangnya dynamic. Jadi waktu saya ajak, ayo kita bikin film. Kapan? Kita mau. Kalau saya janjikan rilis tahun lalu kan, lebaran tahun lalu. Saya shock dia. Seburu-buru itu Pak. Nggak bisa tenang Pak. Ya bisa tenang lah saya. Tapi saya pengen banget ini untuk kita sebarkan. Kita bisa bayangkan. 2016 Rahim ikut Sucaya, ikutan stand up comedy, dan menikah tahun berapa, lagu itu berproses sekian lama, dan begitu saya mendalami latar belakang kisahnya, saya rasa ini adalah sesuatu yang penting untuk kita ketahui, ya kan? Jadi sesuatu yang menurut saya sangat menarik, apalagi setelah saya ngobrol panjang dengan Rahim, bagaimana akhir kisah mereka, bagaimana kehidupan mereka hari ini. Menurut saya inspirasi ini, perayaan tentang takdir cinta ini adalah sesuatu yang sangat menarik, yang nyata. Banyak fiksi, tetapi ini bukan fiksi. Ini adalah sesuatu yang kita lihat kenyataannya. Dan sebuah lagu yang begitu indahnya, yang menurut saya, kalaulah saya bersuara seindah Rahim, entah bagaimana itu orang-orang yang saya sayangi kelepek-kelepek. Ya. Dan tentunya semua wanita pun ingin menjadi Komang yang dinyanyikan, diberikan lagu seperti yang diberikan oleh seorang Rahim Laude. Dan di film ini memang menjadi sangat menarik. Akhirnya pada waktu kita mencoba berdiskusi panjang, 3 kali penulis, 3 orang penulis, sampai akhirnya Evelyn yang menjadi eksekutor terakhir menjadikan skripnya begitu indah, begitu mendamaikan, begitu menyenangkan, begitu mengajak kita ingin kembali ke rumah, ingin kita merasakan bahwa Lebaran itu kan sesuatu yang kita itu ingin pulang kampung ya, ingin balik ya. Ini kita nggak memaksakan untuk kita harus pulang kampung. Seorang pemuda Buton, seorang pria dari Bau-Bau yang dihadapkan dengan begitu besar perjuangannya. Mungkin kalian tahu kan bahwa ternyata baru saya tahu juga itu, kalau di Buton itu Laode itu, La itu dari La itu, Laode itu bahasa Tuhan nama Rasulullah. Jadi setiap nama pria dan wanita Buton itu ada nama Allah dan nama Rasulullah. Jadi memang luar biasa. Dan bertemu seorang Komang. Ini indah, ini menarik, tapi
Yang kita ingin sampaikan di sini, inilah bahwa inilah Indonesia kita, ini wajah kita, ini kenyataan yang begitu menginspirasi, begitu membuat kita merasa hangat, yang nanti tentu akan kalian temukan pada saat Lebaran. Jadi harapan saya adalah Lebaran kali ini kita rayakan dengan film yang memang sepantasnya hadir untuk menjadi ketupat Lebaran, menjadi sesuatu yang kebahagiaan yang kita bisa rayakan bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Sejauh ini sekedar kalian tahu aja, teaser dan trailernya lulus sensor semua umur. Menurut saya insya Allah filmnya pun sangat pantas untuk mendapatkan kategori tersebut. Jadi merayakan Lebaran bersama Komang. Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Chan Parwes Hervia. Terima kasih Pak Parwes. Kita ke Pak Mitu. Menurut Pak Mitu, kita pengen tahu juga dari Pak Mitu apa yang membuat film ini berbeda Pak dari film-film keluarga Star Vision sebelumnya. Silakan Pak Mitu. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Oke, selain yang tadi Pak Parwes sudah bilang ya, mungkin saya mau menambahkan aja bahwa di film ini juga selain ceritanya juga sangat indah, cantik, tapi visualnya juga sangat indah. Karena kita juga ada syuting di Bau-Bau, di mana banyak sekali orang Indonesia belum tahu keindahan di sana, dan di film ini kita bisa menikmati itu. Yes, itu dia. Siap. Terima kasih Pak Mitu. Selanjutnya kita ke sutradara kita, Naya Anindita. Tepuk tangan dulu untuk Naya dong. Kita pengen tahu Naya gimana saat dipercaya oleh Star Vision untuk menjadi sutradara di film Komang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman media yang sudah hadir dan menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya jujur ketika pertama kali ditawarin Pak Parwes dan baca skripnya, saya merasa, ini bebannya berat ya, karena orangnya masih ada. Kalau biopik atau biografi kan biasanya udah nggak ada gitu orangnya gitu. Kalau ini Raimnya pun masih berjuang gitu kan di sini gitu. Jadi sempat ada kekhawatiran apakah saya bisa mengerjakan proyek ini selayaknya seperti harapannya Pak Parwes dan Raim. Jadi ketika saya ditawarkan, tentunya saya juga minta waktu untuk ketemu sama Raimnya dan penulisnya, dan kita sama-sama menyamakan visi dan misinya, ini film mau dibawa kemana, dan rasa yang ingin disampaikan itu rasa seperti apa. Dan setelah berbicara dan berdiskusi, akhirnya saya memantapkan hati bahwa ya kayaknya ketika kita bicara tentang merayakan cinta dan juga tentang bagaimana semua orang pasti pernah merasakan yang namanya jatuh cinta dan ingin memperjuangkan cintanya, kayak saya relate ya tentang soal itu gitu. Jadi akhirnya saya menerima proyeknya, menerima tawarannya, dan alhamdulillah setelah 5 tahun ya saya tidak mengerjakan film layar lebar lagi, ini menjadi film saya lagi, film keempat saya. Jadi terima kasih Pak Parwes untuk kesempatannya, dan semoga teman-teman yang nonton juga merasakan apa yang saya rasakan ketika mengerjakannya dan membuatnya, membuat saya tersenyum dan merasa bahwa saya ini hanya ekstras di antara Komang dan Ode gitu, yang penuh dengan cintanya gitu. Kayak saya di sini cuma figuran yang lewat gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Yes, berproses bersama Keisha dan juga Aurora dan juga teman-teman cast yang lain seperti apa? Naya, silakan. Menyenangkan sekali ya, karena kita juga banyak berdiskusi antara Raim dan Kisha, dan saya sangat bangga dengan Kisha karena tentunya pasti berat buat Kisha untuk bisa memerankan seorang musisi dan juga stand up comedy gitu. Jadi saya lihat banget bagaimana perjuangan Kisha untuk bisa mendalami perannya, belajar stand up, dan terus berhubungan dan berdekatan dengan Raim untuk mempelajari langgamnya, cara bertuturnya, dan saya merasa he did a great job, dan saya rasa saya
cukup pede untuk bilang bahwa ini film Kisha yang terbaik yang pernah saya lihat Yes. di semua proyeknya. Wah, stand up-nya panjang banget ya. Dan juga buat Aurora kayaknya buat teman-teman yang nanti akan menonton filmnya akan merasakan gemesnya Aurora Ribeiro ketika dia berdialek Bali gitu. Dan Aurora nih she is a great actress, dia aktor yang sangat serius, jadi ketika dia mendalami peran dia juga benar-benar benar-benar mencari kira-kira apa rasa yang pengen disampaikan, dan dia bisa mendelivernya dengan baik gitu, terutama berperan sebagai Komang. Jadi walaupun terlihat Aurora ini pendiam dan serius, tapi di film ini dia unik dan lucu gitu dengan gayanya sendiri. Dan saya yakin teman-teman nanti pas ngelihat Aurora berbicara bahasa Bali dengan komedi-komedi celotehannya pasti ikutan senyum-senyum juga gitu, gemes. Siap, Naya Anindita, tepuk tangan buat Naya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ke penulis skenario dari film Komang, itu Evelyn Afnilia. Boleh dong tadi udah di teaser sedikit sama Pak Parwes, akhirnya eksekutor terakhirnya adalah Evelyn ya. Ini karya yang besar dari Raim gitu, dan akhirnya diadaptasi dari sebuah lagu ke sebuah film. Gimana Evelyn, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman media udah menyempatkan hadir. Kayaknya ini film pertamaku yang diadaptasi dari sebuah lagu gitu ya. Jadi secara proses ini merupakan proses yang menyenangkan gitu. Dengan mengetahui lagunya, itu tuh bikin atau ngebantu proses penulisan supaya vibe-nya tuh kebawa gitu, rasanya tuh kebawa gitu. Dan tentunya waktu development sendiri tuh meluangkan waktu cukup banyak, cukup panjang sama Raim sendiri. Sempat ketemu sama Komangnya juga, sama bareng Banaya waktu itu. Jadi prosesnya, karena cerita ini diangkat dari kisah bagaimana lagu itu bisa tertulis, jadi kita harus menggali gimana sih sebenarnya perjuangan Raim gitu, terus apa juga yang sebenarnya ada di benaknya Komang pada saat itu gitu. Jadi ini merupakan proses yang menarik dan menyenangkan sih menurut aku. Berapa lama kalau boleh diceritakan ke teman-teman media proses development? Lumayan panjang. Ya. Waktu itu kurang, kayaknya ada 4-5 bulan kayaknya untuk development sendiri gitu ya, untuk ngobrol lagi, untuk kayak tadi tuh terkait Laode dan Waode itu sebenarnya dari dialognya aku sama Raim aja, terus Ya. kayaknya itu merupakan satu yang menarik yang penonton perlu tahu gitu. Jadi semakin banyak diskusi, semakin tahu sudut pandangnya Raim, sudut pandangnya Komang, terus ngobrol juga bareng Banaya gitu. Lumayan panjang sih, 4 bulanan ada mungkin ya. Siap, terima kasih Evelyn Afnilia sebagai penulis skenario. Kita geser ke Mas Rio Pati sebagai penata musik. Selain filmnya sangat luar biasa, musik juga berperan besar di film Komang ini. Mas Rio Pati, gimana? Boleh ceritakan pembuatan scoring musik untuk film Komang ini? Elemen-elemen apa yang bisa di-share ke teman-teman media nih? Silakan. Oke, selamat siang teman-teman. Waktu pertama kali ditunjuk, terus Naya minta diskusi, itu langsung kayak dapat tantangan sih sebenarnya. Karena ini kan ada dua kultur yang beda dipertemukan cinta dan diterjemahkan ke dalam musik. Ini salah satu film yang setelah saya baca skripnya itu sangat cute banget, menyenangkan. Jadi tantangannya itu adalah gimana kultur musik Bali karena Komang, lalu musik Buton, ya Sulawesi lah ya, Buton, lalu dibungkus dengan lagunya Raim Laode sendiri. Itu tantangan terbesarnya. Jadi nanti seperti tadi udah dilihat di trailer kan ada hint di awalnya, itu kan ada vibe sedikit dari kultur musik Bali. Ya. Nanti di filmnya juga akan kira-kira akan saling ada. Jadi akan saling mengisi kultur Bali, Sulawesi, dan juga tentunya lagu-lagu dari Raim Laode ya. Betul. Siap, tepuk tangan buat Mas Rio Pati. Thank you Mas Rio Pati. Selanjutnya kita ke penata kamera dari film Komang, ada Robert Cowbell di sini. Mungkin Robert boleh menjawab dengan bahasa Inggris ke teman-teman media, silakan. Tapi pertanyaannya adalah syuting dengan lanskap bau-bau yang sangat luar biasa cantiknya. Gimana treatment pengambilan gambar yang Cowbell lakukan untuk film ini? Silakan. Minal ini Belum. Cowbell ada ini, Robert Cowbell ada closing statement for teman-teman media di sini. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutin aja, nggak apa-apa.
Assalamualaikum boleh, Iya. assalamualaikum boleh. Minal aidin. Dirinya closing ya. Maaf ya. Nggak apa-apa. So, yeah, Bell Bell is it's a very beautiful place, lots of colors. So yeah, we try to capture it, and you see it in the film, the landscape. So yeah, color is very important for this film. So the treatment with me and Naya is to kind of capture it in a way that's very honest to Ryan's story, and be soft and natural. So yeah, I think. Yes, jadi itu ya teman-teman yang nggak usah diartikan lagi, teman-teman udah paham ya nggak sih? Tadi boleh dong, tapi nggak apa-apa ya. Minal aidin wal faizin boleh. Nggak apa-apa. It's okay, it's okay. Closing statement from you. It's okay. Iya, closing. Closing. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tepuk tangan dong. Itu untuk latihan saat nanti kita sinema visit ya. Jadi sinema visit kan pas momen lebaran, Robert. Jadi pas momen lebaran kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, udah hawa-hawa puasa lebaran udah dapet tadi kita lihat di sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedatangan kamera kita. Thank you. Sebelum ke jajaran guys, kita ke Raim Laude, di mana lagu Komang yang sangat booming dan juga luar biasa diterima di masyarakat dan dijadikan film oleh Star Vision. Raim, kenapa pada saat Pak Pares pertama kali menawarkan Raim, oke Pak, sabar dulu dan tahan dulu, kenapa? Boleh jelaskan ke teman-teman media, silakan. Waktu itu uangnya masih ada, waktu itu agak rame. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama waktu ditelepon, idenya sudah lama di kepalaku dan di kepala siapapun sepertinya pasti terbersit lah, harus ceritanya bisa ada di layar lebar di masa depan. Waktu beliau telepon, kita disuruh meeting itu hari, setiap 5 detik bro Raim. Pak Polres kayak penjual vape, bro Raim. Sedikit bro Raim. Mantap bang, mantap. Dikasih tahu gas ini kita bioskop, saya bilang, oh jangan dulu, saya tidak mau ceritanya hanya karena viral saja. Apa bedanya saya dengan mahasiswa yang kesurupan dijadikan film? Apa bedanya kisah saya dengan itu? Saya bilang kita selesaikan dulu ini dengan one condition, kita perbaiki skripnya, kita perbaiki semua elemen-elemennya. Saya tidak mau ini menjadi film yang viral, tapi mau jadi film yang berarti untuk masyarakat itu. Yes, dan dari lagu kan juga sangat menginspirasi banyak orang. Betul, dan akhirnya betul. ini ke ranah film layar lebar, Iya. di mana kemungkinan ditonton lebih banyak dari pendengar lagunya tuh lebih terbuka lagi ya. Betul. Gimana memaknai keberhasilan ini ya? Jadi judul film nama perempuan yang di atas kau lihat ini 2 jam yang lalu masih saya peluk, masih saya cium. Sementara lagi ayun-ayun anakku dalam tidurnya. Yang membedakan film ini dengan film lain, film ini tidak hanya sekedar ditulis dari teman-teman Star Vision, tapi kisah dan ceritanya sudah lama hadir, jauh sebelum saya dan Komang lahir di dunia, terpapang jelas di Lauhul Mahfuz. Sepertinya sengaja di-capture oleh teman-teman industri kreatif ini untuk bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua merayakan perbedaan, di saat orang-orang perbedaan dijadikan sebagai senjata untuk kau kenapa berbeda, salah, padahal berbeda adalah rahmat. Nah, bedanya film ini dengan film yang lain, kau tidak sedang menonton film layar lebar biasa, tidak. Kau sedang melihat takdir yang sudah ditulis Tuhan lama. Kebetulan kita capture melalui layar lebar, insya Allah bisa menjadi pelajaran untuk generasi. Ya, Raim Laude. Terakhir sebelum ke teman-teman cast, luar biasa ya, sebelum ke teman-teman cast, ini kan momennya juga spesial ya. Tambah lagi. Tambah lagi ini kan tayangnya juga spesial di momen lebaran ya. Untuk Raim gimana pemaknanya? Betul, jauh sebelum itu saya mau bilang agak kontroversial, silakan rekam baik-baik. Star Vision tidak membayar saya sepersen pun sampai hari ini. Dan itu adalah hal yang baik. Sebab sepengalamannya saya sebagai orang yang berbakat dari kampung, kalau kita di kota ini kita hanya mau dipilih, mau ditipu sama kapitalisme dari mana? Pengalamannya saya capek belajar dari kesalahan. Star Vision datang hadir sama saya segar. Kita tidak beli IP murah. Kau tidak kerja sama saya, kita bekerja sama. Ini yang saya suka sama beliau-beliau. Makanya saya mau waktunya 2 tahun. Saya berdoa ini film memang bisa jadi pelajaran untuk generasinya saya. Agak lama kita diskusi kemarin, saya bilang saya takut film ini mertua saya tersinggung.
saking saya hati-hati, saking saya mau kerja ini untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik di dunia. Sebab oke, kita perbaiki, sebab ini film bukan tentang agama lain yang masuk ke agama tertentu, tidak. Film ini adalah dua insan jatuh cinta biasa, kebetulan berbeda. Karena yang menang dalam kisah cintaku bukan agama tertentu, tetapi cinta. Ya sudah, lebaran kita rayakan cinta itu. Yes, Rahim Laude. Ya ada terus. Sudah bang. Iya, yang menang bukan siapa-siapa, yang menang Yang menang adalah adalah cinta. cinta. Rahim Laude 2025. Langsung tuh dipotong di TikTok. Tadi nih boleh, boleh. Saya udah kuat. Masya Allah, Masya Allah. Lagi. belajar Siap. memberikan tausiah sehangat ini. Ayo. Jadi gak jadi sungkan langsung dia. Rahim, terima kasih Rahim. Kita ke jajaran cast sekarang. Kita yang pertama mungkin langsung ke pemeran Rahim Laude di sini. Itu Keisha Alvaro, tepuk tangan untuk Keisha Alvaro. Saya mau kasih testimoni dulu buat Silakan. adik. Iya, silakan diperankan oleh Jadi ini Keisha. orang ini antara rebel sama kurang ajar besar sekali. Satu. Kenapa? Kita setiap hari kayak pengen pukul ini. Apalagi kita syuting di Buton, sepupu saya banyak. Pukul aja bang. Pukul aja bang. Tapi harus kau tahu satu hal yang saya respect sama Keisha ini, anaknya pas ya. Iya. Ya kalau Gak usah disebut. Sendok. Kita syuting setiap hari, tidak bisa di kepala kita kayak izinkan aku. Di kepala kita. Ini orang mau belajar. Rahim Ode dalam skrip itu layarnya banyak. Ya. Ada Rahim Ode sebagai musisi, Ode stand up comedian, penulis lagu di studio, ada banyak pembaca dan lain sebagainya. Ini orang mau pelajari Ode berlayer-layer. Dia ikut di skena stand up, dia ikut cara saya tulis lagu bagaimana, dia masuk di studio. Terus kemarin ada momen bingung. Ya. Dia bilang, mau mulai dari mana ini kak? Saya bilang, mulai dari baca webtoonsnya. Saya bilang, Beda. Rahim. Beda judul. woi tolong jangan upload yang itu ya guys. Tolong, Rahim. Yang baik-baik saja, yang tadi Iya. dipotong ya. Gak tahan juga dia. Bang Ari, tolong bilang Nonton Bang Ari. seriesnya, nonton seriesnya, ya nonton podcast tuh. Sudah. Jangan dikasih masuk gitu ya guys ya. Udah terlanjur ada yang live TikTok soalnya. Lalu. Tapi saya respect sama orang yang Keisha, saya ya. angkat topik. Saya kalau nonton trailernya tadi, kan ini orang kan setiap hari konfirmasi tuh, Ya. anak muda pengen dapat kredit terus. Ya. Gimana kak? Iya sedih. Bagaimana? Bagus tadi. Santai, bapak masih santai. Santai saja, santai saja. Setiap sampai kemarin saja waktu draft 1 filmnya diedit, kan saya kan gugup ini. Iya. Saya gugup ini. Saking gugupnya, kamu tahu saya pulang kampung cuy. Demi Allah ini, saya pulang kampung. Terus saya ditelepon ini pas yang ini. Dia bilang, Kaks. Anaknya. Dia bilang, Kaks, bagus kak tidak tadi. Saya bilang, kok tidak tahu, saya tidak datang tadi. Terus dia bilang, kalau kau tidak datang, saya tidak datang. Oh, sama-sama gugup kita. Kita tuh. Dan pas kita lihat trailernya tadi, Ya. seperti saya menyelami 5 tahun, 10 tahun dalam hidup saya bersama Komang. Ini bioskop sangat krusial. Saya bisa pacaran sama Komang di antara kursi-kursi ini. Benar, ini tempat juga spesial metropol ya. Dan akhirnya Allah memang sangat baik sama orang-orang yang bersabar. Ada momen dalam hidupnya saya akan duduk sama Komang di sekitar situ, melihat namanya sendiri di layar itu deh. Rahim Laude, terima kasih. Potong. Terima kasih. Yang itu aja buat yang terakhir. Keisha, kalau Keisha gimana? Tadi di teaser sama Rahim gitu mendalami layer per layer ya, karena musisi iya, stand up comedian iya, pembaca iya, filsuf juga lagi nih sekarang. Nah, gimana Keisha dapat peran ini sebagai Rahim? Silakan. Sebelumnya maaf, kalau ini jadi sesi curhat saya di sini. Banyak yang akan saya bicarakan di sini. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Rahim sudah percaya sama saya dari awal. Bapak Parwes, terus juga Tanaya. Jujur ini cobaan terberatku dalam hidupku selain dari 2 kali percaya orang tua. Waduh, bang. Ini yang pertama sebenarnya bukan masalah karakter, logat dulu. Walaupun memang ada darah Sulawesi, ada. tetapi setelah saya banyak ngobrol sama Kakak Rahim, saya ngobrol sama Kakak Ari juga, ternyata ada perbedaan yang cukup detail ya. Walaupun kecil tapi berpengaruh sekali dalam logat gitu. Dan. Iya, ada Iodan, terus
ada contoh, ada panggilan lah. Biasa kalau kita panggil orang kan pakai nama saja, cuman kalau di sana itu kita panggil orang dengan nama laudenya. Jadi misal lainnya diambil, misal Laraim, aku mau kemana? Lakisha, kalau Wa Aurora, Wa Naya, gitu. Itu yang saya pelajari. Terus juga soal stand up, nah ini berat sekali. Nah, iya, itu gimana Kesha? Jadi karena memang jangan dong, belum siap materi. Karena nggak pernah ada pengalaman sama sekali dalam berkomedi, gitu kan? Yang komedi hidup saya. Orang tua. Jadi akhirnya banyak konsul lah. Terutama kan ini memang orang-orang hebat di industri stand up komedi. Banyak ngobrol sama mereka, tanya-tanya soal bagaimana cara saya mengeluarkan punchline, gimana saya membuat setup gitu, atau menyiapkan premis dan lain-lain. Untungnya mereka juga sangat baik, dibantu banget sama Kakak Raim untuk stand up komedi, untuk logat juga. Terutama ada satu hal yang cukup saya perhatikan itu adalah gerak-geriknya Kakak Raim gitu. Jadi contoh kalau memang Om atau Kakak ada yang sadar, misal kadang kalau Kakak Raim ngomong nih kadang suka begini dia. Kadang kalau tidak tepuk-tepuk lain, kalau tidak tepuk-tepuk begini, atau kadang dia gara-gara jenggot sendiri begini. Iya benar. Terus dia begini nih. Kasihan tidak ada yang tepuk kan? Masa tepukin sih. Bagus gitu. Dia apa? Mempelajari riset. Dia tidak menciptakan karakter sendiri ya. Ditambahin. Abang tuh dijaga adiknya. Iya. Iya. Benar Kak Kari, benar. Poinnya benar. Selanjutnya boleh dilanjutkan. Iya. Berarti risetnya sampai segitunya observasinya ke Raim ya. Ada satu hari di mana Kakak Raim suruh saya tonton podcast Bau-Bau. Oke. Dan podcastnya 4 jam. 4 jam orang Bau-Bau ngobrol. Sebelah saya tonton apa ini? Tidak apa-apa, yang penting pelajaran logatnya dan alhamdulillah saya rasa Sweet. sudah cukup puas. Tidak usah bohong karena ada media, tidak apa-apa. Iya, langsung dikonfirmasi di depan media. Ini puas diperankan oleh Kesha. Udah puas ya, luar biasa ya. Dan ditambah juga selain dari Kakak Raim ada Kakak Ari juga ada Kak Naya. Ini aku bawa satu hal yang masih aku pegang sampai sekarang. Apa itu? Jadi, ini adalah surat cinta dari direkturku sendiri. Bacain dong, boleh dong. Dari direkturku sendiri. Jadi memang saya cukup gugup. Ini saya gugup sekarang. Karena banyaknya konfirmasi dan lain-lain. Makasih. Jadi pada akhirnya tiba-tiba di hari terakhir Kakak Naya kasih surat ini. Ada ke saya juga ke Aurora. Dear Kisha, terima kasih banyak untuk effort dan energinya selama produksi ini. Aku jujur, I truly enjoy working with you. Semoga project ini membawa banyak berkah ilmu untuk kamu ke depannya. Seeing you grow in this project dari yang punya banyak dinding dan sulit menunjukkan sisi vulnerable atau sisi atau kelemahan saya, sampai berani nangis dan share kesakitan kamu, dan itu sungguh momen yang gak terlupakan. Aku benar-benar mengatakan ini dengan yakin. Apa sih artinya utterly minute? Itu kan. Iya. Saya juga tidak tahu artinya. Aku bangga sekali sama kamu bisa menjadi apa yang kamu mau, dan aku bakal terima kamu, dan aku yakin nenek kamu juga pasti bangga banget kamu bertumbuh jadi orang yang bertanggung jawab dan juga penuh cinta. Wow. Itu kan. Buat di vlog nanti. Siap. Gimana rasanya diapresiasi segitu luar biasa oleh sutradara? Senang banget karena ini film drama pertamaku. Dan biasanya film setan biasanya. Marah begitu dong Kakak. Siap. Cek di OTT banyak. Siap. Udah jelas. Terutama wanita di sebelah saya satu ini. Kenapa begitu spesial Aurora untuk Kesha? Pertama kali saya tahu kalau lo main Aurora Ribeiro, saya terkecil-kecil di celana. Jujur. Karena ya semua orang sudah tahu dia siapa gitu loh, aktor yang luar biasa. Saya menyebutnya aktris ternama internasional. Gitu loh, Aurora Ribeiro. Dan saya cuma bisa bilang saya tidak akan bisa memenangkan Ode yang teman-teman bisa lihat di trailer, dan juga teman-teman astagfirullahaladzim, kakak om dan tante di sini yang kalian lihat di trailer tanpa bantuan dari Aurora.
Yes, Keisha Alvaro, tepuk tangan dong untuk Keisha. Terima kasih Keisha. Sekarang kita ke Aurora Rivero yang berperan sebagai Komang. Wow, dipegangin loh, baik banget deh, raih banget ya gitu. Gak kayak gitu. Aurora, kalau Aurora gimana? Dipercaya, ini kan kepercayaan yang besar lagi nih untuk seorang Aurora berperan di sebuah film layar lebar jadi Komang yang kita tahu kisahnya, semua masyarakat Indonesia tuh pun hampir tahu cerita ini. Silakan Aurora. Ya, seneng banget bisa ada di film ini, ketemu sama Kisha, kerja bareng sama Kisha, dipercaya jadi Komang sama Kak Raim juga, sama Pak Parwes, sama Kanaya, dan bener-bener di-guide dan kita suka selalu bertukar pikiran dan suka ngobrol satu sama lain, saling mengenal satu sama lain, dan kita di proses ini juga tujuan kita tuh semua sama gitu, kayak kita udah ngelihat film ini sebagai bayi kita gitu, kayak kita sesayang itu sama film ini dan aku sayang itu sama karakterku juga dan Kisha juga, semuanya di sini juga, jadi enak banget waktu ngerjainnya kayak nggak berat gitu karena I know we're in it together gitu. Yes, kan tadi kalau kita lihat juga kalau tadi Kisha bilang ada tantangan di logat nih. Nah, kalau Aurora seperti apa? Silakan. Bagaimana? Iya, boleh jawab dengan iya, silakan jelaskan ke teman-teman media. Dari kecil udah di Bali ya. Emang sebenarnya udah lumayan familiar sama logat Bali. Jadi aku make dari memoriku aja gitu. Walaupun ada guru logatnya juga ada, ya, guru dialeknya. Tetap dijagain tapi udah terbiasa karena kecil di Bali ya. Nah, terus gimana build chemistry sama Kisha? Tadi kan Kisha bilang Kisha ngagumin kamu banget nih sebelum tahu akhirnya bareng sama kamu syutingnya. Build chemistry sama Kisha gampang banget sih sebenarnya. Masuk kamu sih cowok gampangan. Gak gitu ya. Gampang tersinggung ya. Gampang tersinggung. Bayangkan 1 bulan nih. Lalu Aurora. Ya pasti Komang marah-marah setelah lihat kamu cepika-cepiki. Gak usah diceritain ya. Ceritain dong. Jadi ada satu momen di mana di film ini belum ada di trailer. Iya. Belum ada di teaser dong. Belum ada di trailer. Karena aku udah nonton film fullnya. Terus ada satu momen di mana karakter Ode lagi karir di Jakarta lah gitu. Terus ketemu sama satu cewek cantik. Ya. Terus cara ngelihatnya Ode ke cewek itu tuh sama kayak cara dia ngeliat aku. Jadi aku kayak waktu nonton kayak, ih, kok sama sih? Bisa-bisanya gitu. Kayak aku juga sebel jadinya. Akhir film tuh aku kayak hold grudges gitu kayak, ih, sebel banget kok bisa ya dia ngeliatnya kayak gitu. Itu acting gitu dia. Aku nanya ke Kanaya kayak, karena ini di directnya emang kayak gini ya? Wow, oke. Apa dia improv? Apa emang gak bisa ditahan tuh cara ngeliatnya dia? Tolong. Jadi kamu yang mau berangkat, tepuk tangan dong buat Aurora. Nanti kamu segitu kebawa juga ya setelah menyaksikannya ya. Iya, karena setelah syuting tuh aku kangen banget sama karakter Komang. Sampai sekarang sebenarnya masih kangen banget. Sama karakter Komang ya. Siap. Ada, kalau kamu ada surat dari Kanaya juga atau gimana? Ada, tapi ini karena kita nggak janjian, tapi itu aku bawa ya. Jangan jadi tiba-tiba semuanya dibacain. Semua kru. Terus di Gala Premier semua kru kita tanya ya. Soalnya terakhirnya let breaks. Siap Aurora, terima kasih tepuk tangan untuk Aurora Rivero. Thank you. Kita juga punya Azando di sini. Hai Azando. Davel berperan sebagai Arya. Ini film pertama debut untuk seorang Azando. Iya betul. Wah, tepuk tangan dong. Ini adalah debut dari seorang Azando di layar lebar. Gimana debut pertama di layar lebar, dapat kepercayaan yang luar biasa dari Starvision dan juga bermain dengan nama-nama hebat di sini. Silakan. Iya, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Bapak Parwes, kepada Pak Witunisar, kepada Ibu Naya Anindita selaku director karena telah mempercayakan saya untuk terlibat dalam proyek yang besar dan luar biasa ini. Kemudian untuk sedikit cerita ya Kak ya, awal dapat tawaran itu bingung sebenarnya. Kok tiba-tiba bisa ada film Komang judulnya gitu. Ngajak untuk join gitu, untuk kemudian
setelah dipertimbangkan akhirnya terima dulu deh gitu, karena kebetulan just information buat teman-teman, Zando berlatar belakang penyanyi religi. Ya seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini masa transisi setelah kemarin keluar teaser itu dapat sedikit lumayan respon yang luar biasa dari para audiens dari istri-istri ini ya, dari teman-teman follower gitu. Jadi kayak ada komentar seperti ini kayak kaget banget Azando pegangan tangan begitu. Ya juga sedikit ada cerita waktu proses reading dengan Kanaya tuh sampai tanya, Zando ini kamu emang gak pernah pegangan tangan sama perempuan gitu? Bukan gak pernah pegangan tangan Bu Naya, tapi aku cerita kalau aku memang tidak terbiasa dengan hal seperti ini gitu, tapi aku janjikan kepada Bu Naya aku akan adaptasi dengan cepat begitu. Jadi dibantu dengan Kanaya, dengan Aurora. Kalau tadi Kisah Alvaro punya cerita, aku juga punya cerita. Ya. Kalau Ode punya cerita, Arya juga punya cerita. Gimana ceritanya? Jadi kalau sama pressure-nya Bisa teknik saja, tidak teknik. Jangan yang gosip-gosip dah. Teknik. Oke, ketika proses reading Ode punya pressure yang sama terhadap Aurora, saya juga punya pressure yang sama. Tiba-tiba dilibatkan dalam proyek besar dengan nama-nama aktor yang sangat luar biasa begitu. Seperti teman-teman tahu, Aurora sebelumnya kan main di film action The Shadow Strays, dan aku juga nonton kebetulan. Jadi bawaannya ketika reading itu kayak mau ditinju aja karena ya. Iya, saya bawaannya takut karena aura tomboynya tuh masih kuat banget. Saya kena. Iya kan? Iya, jadi ya itu sedikit cerita aja. Terlebih dari itu saya sangat senang ini film debut layar lebar pertama saya. Mudah-mudahan memuaskan dan dapat diterima dengan baik oleh penikmat film Indonesia. Terima kasih Azando dan Davema, terima kasih ya. Selanjutnya kita ke Bang Ari Kriting di sini di sebelah Azando. Bang Ari. Adik-adik ini terlalu baik nih, adik-adik nih. Gimana Bang Ari, pertama pengen dapat konfirmasi dari Bang Ari dulu, gimana lihat adiknya Rahim Laude ini berproses sampai dengan sejauh ini di industri, dari mulai stand up, musik, dan juga sampai dijadikan layar lebar karyanya Bang Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk menjawab pertanyaan itu sih, buat saya sih sederhana ya. Kami tuh hidup di kultur stand up. Nah, kultur stand up itu biasanya kita kalau lihat kita punya teman tidak lucu di panggung, nyeri hati kita. Ngilu lihat teman yang ngebom itu, kayak aduh kenapa sih, apa ya materinya gitu ya. Dan kalau kita lihat temannya kita itu pecah meriah, dapat aplaus, ketawa, kita itu happy banget. Jadi kita itu hidup di komunitas yang seperti itu, sehingga melihat segala macam keberhasilannya Rahim sampai hari ini tuh kita punya hati juga ikut berbunga-bunga. Jadi respect sekali Rahim bisa membawa kita sejauh ini. Dan saya mau cerita juga sedikit. Nah, ada juga. Iya, berperan sebagai, kan di sini berperan sebagai boy. Iya, saya berperan sebagai boy. Mudah-mudahan boy tidak tersinggung. Karena boy tidak segoblok saya kan. Boy nggak hadir hari ini. Iya, saya rasa boy akan merasa kayak kalau dia tadi riset saya jujur aja, saya riset bagaimana caranya supaya boy tidak tersinggung. Kayaknya boy akan tersinggung, akan kakaknya dia akan merasa kayak tidak itu adalah karakter film. Saya tidak sebodoh itu. Tapi menyenangkan sekali ya bisa bermain sebagai seorang boy. Dan dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih kepada Pak Parwes, Star Vision, Pak Mito, dan juga Rahim Laude, juga Naya Anindita, Robert, dan semua teman-teman penulis juga yang sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya itu beberapa kali mengajukan cerita ke rumah produksi untuk membawa sebuah produksi film ke kampungnya saya, karena kebetulan ini syuting benar-benar di kampungnya saya. Buton itu ada banyak pulau ya, ada Pulau Buton, ada Pulau Wakatobi, ada banyak pulau-pulau, dan ini syuting benar-benar di pulaunya saya, Bapak. Saya tuh berkali-kali berterima kasih sama Rahim yang aku kerjakan ini tidak sederhana. Saya punya karir sejak lama, masuk ke penulisan, kemudian belajar directing dan sebagainya. Untuk menembuskan sebuah ide cerita itu tidak gampang. Saya tahu gitu, itu tidak gampang gitu. Sehingga kisahnya Komang ini bisa membawa sebuah produksi sebesar itu, Pak.
Star Vision bawa ke sana itu, kita punya teman-teman di sana kagum sekali lihat kita punya produksi film gitu, kayak seserius itu ya, lampunya sebanyak itu ya, sehingga Robert bisa capture dengan seindah itu ya. Dan itu bukan hanya sekedar berkah untuk kami, tetapi juga kalau Ryan bilang mudah-mudahan filmnya jadi sebuah pembelajaran. Enggak Pak, filmnya belum tayang, kita sudah belajar banyak kami yang di Indonesia Timur itu. Jadi untuk saya sih hadirnya Komang itu tidak sederhana ya. Yes. Itu bukan hal yang gampang, dan dari segala macam yang saya apresiasi dari Ryan, kemampuannya untuk membawa sebuah produksi film yang serius ke Indonesia Timur, mengcapture sesuatu yang biasanya kan kita kalau ke Timur tuh cari yang susah-susah ya, cari yang sedih-sedih ya. Nah, Ryan itu berhasil membawa sebuah produksi ke sana, meyakinkan Pak Parwes juga untuk melihat sisi lain, bahwa di Indonesia Timur itu tidak hanya ada kesulitan, tetapi juga ada kisah cinta yang sangat luar biasa. Yes, terima kasih. Bang Ari itu luar biasa, thank you banget. Kita ke Askia Mahira di sini. Askia berperan sebagai Komang kecil. Nah, ini gimana? Askia boleh diceritain prosesnya gimana ke kakak-kakak yang ada di sini, Askia? Ya. Belum. Seru gak syutingnya sama Kanaya waktu itu, kan di direct sama Kanaya gimana? Seru gak main di pantai? Tadi kita lihat di teaser dan di trailer tuh. Panas ya? Seru. Panas nggak? Iya. Panas nggak kata Kanaya? Panas sih. Panas ya. Kanaya gimana ke kamu gimana? Baik banget. Baik banget ya. Baik banget ya. Terus kamu di sini gimana? Boleh diceritakan lagi ke kakak-kakak di sini? Berapa lama tuh prosesnya di pantai tadi? Berapa ya? 2 hari ya. Kalau nggak salah sehari. Seharian ya, seharian. Tapi ketagihan ya syuting bareng sama Kanaya dan juga teman-teman yang lain. Mau lagi ya? Boleh. Terima kasih Askia, tepuk tangan untuk Askia Mahira. Kita juga punya Neneng Risma di sini. Neneng boleh ceritakan peran di sini sebagai siapa yang boleh diceritakan, dan Neneng punya cerita kan kayak yang lain? Silakan Neneng. Nenek mau stand up katanya. Astagfirullah, enggak akan diundang ke sini buat Enggak ada. Karena yang mau stand up katanya bisa. Oh iya. Halo semuanya, saya Neneng Suwandari di sini berperan sebagai Ola, pacarnya Bang Raim. Ya. Saya sebenarnya tuh di sini tuh kan Bang Raim berperan sebagai Husni juga. Dan Neneng tuh ternyata ada karakter aslinya Bang. Ada ya. Iya, dan kayak harus sebucin itu sama Bang Raim yang sudah punya istri. Nah, gimana tuh berarti tantangannya? Neneng tanya pertama kali ini nih, abang lagi berantem gak sama istri gitu? Takutnya, karena dia tegang banget pas pertama meeting. Neneng kan takut mengganggu ya Bang gitu. Jadi kayak sebenarnya seneng banget ya waktu pertama kali ditawarin. Terus apalagi kan sama Kanaya, karena Neneng kan utang nyawa sama dia. Jadi gak bisa nolak tuh. Apalagi pas tahu Komang ini mau dijadiin film, jauh sebelum Neneng ditawarin join ke film ini, Neneng tuh ikut seneng karena kayak akhirnya ada satu anak stand up yang kisahnya dijadiin film gitu. Neneng bangga lah sebagai anak stand up gitu. Terus perannya juga sebagai sahabatnya Aurora Ribeiro, Komang sendiri gitu. Neneng ngerasa kalau misalnya teman-teman bisa merayakan cinta pas nonton film ini, Neneng mendapatkan cinta dari Aurora yang Neneng juga nggak nyangka kalau kita bisa temenan setelah film. Yes. Itu yang salah satu Neneng syukuri, apalagi syuting di Bau-Bau itu banyak buat Neneng nggak panas karena Neneng pakai kerudung, alhamdulillah. Oh, masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Buat Neneng nggak panas, tapi syuting di Bau-Bau kayak ngasih banyak pengalaman baru aja di sana gitu. Selain kita syuting, kita juga banyak mainnya di pantai gitu. Dan setelah Lebaran mungkin Neneng akan nonton film Komang ini di Bau-Bau. Oh, mantap. Dan Neneng sama Ola di sini kalau ditanya persamaannya kan Ola di sini bucin banget katanya. Sama Neneng tuh sama gak sih bucinnya? Lumayan mirip Bang. Kalau misalnya di sini kan Ola katanya sampai pura-pura kesurupan untuk mendapatkan cintanya Husni kan. Iya. Gitu. Kalau Neneng di sini pura-pura nggak punya pacar. Enggak sih. Tapi setelah nonton kemarin sama Aurora, terus kayak nonton previewnya, Neng jadi pengen punya pacar setelah nonton film ini. Oh, sekalian promosi ya. Tolong ya, yang itu yang dipotong. Neneng Risma, tepuk tangan buat Neneng, terima kasih. Setelah ngobrol